Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita senang bahas tema sembunyikan ini, hidup mulia dunia dan akhirat. Masya Allah. Tadi sudah ada 4 ya kalau nggak salah yang sudah dibahas sama guru-guru kita. Yang pertama adalah sembunyikan kemiskinan supaya kita dianggap sama orang tuh jadi orang yang terhormat. Kemudian kita harus menyembunyikan kemarahan sehingga kita dianggap orang yang ridho. Kemudian kita harus bisa menyembunyikan kesusahan sampai kita tuh dianggap orang yang selalu memberi kenikmatan. Dan yang keempat, kita harus bisa menyembunyikan kebaikan kita karena nggak semua orang suka ya ngelihat kita melakukan kebaikan. Dan masih ada banyak lagi jamaah. Kira-kira apa ya? Tapi tunggu dulu nih, nonton video tayangan dulu yuk. Ini dia. Masya Allah, itu salah fokus tuh, tatonya penuh banget tuh ya. Ustadznya keren. Apanya? Tato tadi. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita. Amin. Insya Allah yang sudah terlanjur bertato, kalau menghapusnya menzalimi diri jangan. Teruskan saja beribadah, insya Allah Allah terima. Tapi yang tidak ada tatonya jangan coba-coba pakai tato karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah Ustadz, aku mau bertanya nih. Jadi katanya nih hal yang harus kita sembunyikan agar hidup kita mulia itu adalah masa lalu. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Nah tapi kadang nih misalkan pasangan kita atau anak kita, keluarga kita kadang suka nanya gitu. Mama dulu waktu SMA ngapain aja gitu. Mama bandel enggak? Mama pinter enggak? Nah bingung nih ceritanya gimana itu ya. Sementara kan kita harus menyembunyikan masa lalu kita. Silahkan kalau gitu tausiahnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana, tabai guru kami Habib Utsman, Betari, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Segala yang kau sembunyikan, segala yang kau tutup rapat-rapat, semuanya akan Allah perhitungkan. Dan serapat apapun disembunyikan akan datang hari mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana mulut itu ditutup, dikunci rapat-rapat. Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong adalah tangannya. Maksudnya perlakuannya selama di dunia ini. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakinya yang akan bersaksi. Subhanallah. Jadi masa lalu itu semuanya akan ditampakkan bagaikan rekaman yang diputar ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang Allah tutupi rapat-rapat. Siapa itu? Di antaranya orang yang suka menutup aib saudaranya. Jadi tutup aib saudara kita sehingga Allah tutupi aib kita nanti di hari kiamat. Jangan suka membuka aib, sebaliknya orang yang suka buka aibnya saudaranya dibukakan nanti aibnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau aib diri sendiri? Pertanyaannya, diri kita sendiri ini disembunyikan atau dipamerkan? Sembunyikan. Kalau ditanya gimana? Kalau ditanya dan ada manfaatnya boleh disampaikan. Contoh misalnya dulu katanya ini ya suka sakau narkoba ya. Bagaimana ya caranya berhenti ya? Sekarang sudah hijrah. Subhanallah. Saya ceritakan dulu saya waktu sakau narkoba seperti ini. Akhirnya saya ketemu ustadz begini-begini. Akhirnya saya paksakan diri saya puasa. Saya paksakan diri saya ke masjid. Diceritakan supaya apa? Ada perbaikan setelahnya. Tapi kalau menceritakan untuk kebanggaan, ngapain kalian ribut-ribut ini dulu nih premannya sini nih udah tobat. Jangan, nanti orang mencontoh, ngapain Anda dakwahi saya, Anda juga dulu seperti itu. Apalagi kalau anak yang bertanya. Jangan sekali-sekali ibu-ibu cerita kamu tuh pacaran-pacaran, mama nih udah tobat, mamanya dulu mantannya 10 biasa aja. Nanti anaknya bilang, oh mak dulu juga begitu, ngapain larang-larang saya.
Kalau dia tahu dari orang lain boleh klarifikasi. Tapi jangan sampai kita sendiri yang menceritakan ke anak. Karena dia pasti akan menjadi dalil. Bapakku juga dulu begini, emakku juga dulu begini. Subhanallah. Wow. Siap. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Tepuk tangan jamaah, Masya Allah. Nah jamaah yang di studio ini masih pada mau nanya enggak? Mau. Yaudah yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangannya siapa yang mau bertanya, ayo. Siapa yang mau bertanya? Ayo Bu, silakan Bu. Pegang tanganku Bu. Iya, pelan-pelan Bu. Silakan Bu, ayo kita ke tengah. Oh iya Bu, diambil mic. Silakan Ibu, perkenalkan mau tanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Osi dari MT Al-Mabrur, Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dong jamaah. Ibu mau tanya apa? Saya mau bertanya sama Habib Usman dan Pak Satu Ustadz lagi? Maulana. Oh 2, wow Masya Allah. Boleh silakan guru, kita ke depan. Nah, pertanyaannya apa Bu? Katanya kalau kita punya hajat atau keinginan sebaiknya disembunyikan. Nah bagaimana kalau kita minta didoakan? Berarti kan itu diumbar ya Pak Ustadz. Gimana menurut Habib Usman dan Ustadz Maulana? Bagaimana tuh? Silahkan kalau dari Habib bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang hamba memiliki hajat, keinginan dan berharap Allah kabulkan daripada doanya, maka mintalah kepada Allah. Bermunajatlah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Ketika kalian mau didoakan, kalian minta kepada orang tua kalian, tolong didoakan, sungguhnya saya punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulin. Jangan diucapkan. Nanti misalkan didoakan, mudah-mudahan yang terbaik dari Allah, dan insya Allah doanya ini bukan keburukan tapi kebaikan. Tapi yang terpenting seorang hamba meminta kepada Allah dengan keyakinannya, mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sebaik-baiknya, bukan kepada makhluk tapi kepada Allah Sang Pencipta. Dan tentunya ketika dia bermunajat kepada Allah, dia meminta kepada Allah, maka niscaya Allah akan mudahkan. Ketika dia mengharapkan kepada makhluk, apalagi dia curhatnya itu kepada yang mau ngasih, misalkan kepada atasannya atau bosnya atau apapun, maka itu namanya bukan minta didoain tapi minta dikasih. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kembalikan diri kita kepada Allah, Allah Tuhan kita, dan Allah sebaik-baiknya penolong, dan berprasangka baik kepada Allah sehingga Allah sayang kita, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita, tidak dipermalukan kepada manusia yang lain, dan sehingga Allah kabulkan doa kita dan hidup kita lebih nikmat. Karena apa? Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai penolongnya, dan dia sujud, dia nyembah kepada Allah, ngadu kepada Allah, nangis kepada Allah, bukan media sosial. Bukan kalian curhat kepada media sosial. Apalagi curhatnya kepada statusnya, dilihat sama orang banyak, jangan. Tapi curhat kepada Allah, kembalikan kepada Allah, itu yang terbaik. Dan itu adalah hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau dari Ustaz Maulana gimana? Iya, jadi gini. Kalau kita punya hajat, jangan ceritakan orang. Kenapa? Jangan ceritakan orang kalau ada hajat. Yang pertama, supaya kita ikhlas. Supaya kita ikhlas. Atau maaf. Kan kalau ada hajat supaya juga kita tidak kecewa. Yang ketiga, supaya rintangannya tidak terlalu berat. Jadi supaya ikhlas, supaya apalagi tidak kecewa, supaya rintangannya tidak terlalu berat. Karena kenapa? Ketika kita menyebut, itu akan diuji dengan sebutan itu. Iblis mulai menggoda lewat itu. Kemudian jadi kalau ada punya hajat jangan. Kemudian ada kan salah sunat hajat. Nah mintanya. Kemudian kalau kita nyebut-nyebut sama orang tentang hajat kita, jatuhnya sombong. Saya mau naik haji yang ke-6 kali no. Sombong. Lalu ingat, Ustaz boleh gak kita sampaikan hajat kita kepada orang? Jawabannya boleh kepada yang berkepentingan. Saya punya ini kepada kepala sekolah, mau naik pangkat kepada atasan, boleh. Masya Allah. Oke. Wah, cukup ya Bu, sudah jelas Alhamdulillah. Ini masih ada yang mau tanya lagi, jamaah yang di studio? Masih ada ya? Oh iya boleh.
Oke, silahkan Ibu kembali dulu, aku mau jemput Ibu yang ini lagi. Oke Bu, silahkan, ayo kita ke tengah. Ya, perkenalkan diri dan mau tanya apa, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Al-Mabrur, Balai Endah, Bandung, Jawa Barat. Tepuk tangan jamaah. Ibu mau tanya apa Bu? Mau bertanya kepada Habib Usman juga Ustadz Maulana. Mangga Bu. Mau bertanya Pak Ustadz, apa benar kita harus menutupi hal yang mengenai nafkah batin oleh suami istri? Apakah benar seperti itu harus disembunyikan? Dan ada kalanya orang itu kalau sudah berkumpul diumbar dan dibanding-bandingkan Pak Ustadz. Itu pertanyaan saya. Boleh silakan Habib tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayati zaman, tanda-tanda akhir zaman adalah mereka yang tidak punya malu. Apalagi membongkar daripada urusan ranjangnya, apalagi membongkar urusan aib rumah tangganya, apalagi menceritakan tentang perbuatannya di rumahnya terhadap suaminya, sehingga menjadi bulan-bulanan, jadi tontonan, ataupun menjadi sebuah gosip, ataupun menjadi sebuah hal yang buruk dampaknya terhadap apa? Terhadap keluarga kalian. Sehingga apa? Tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada manfaat di dalamnya. Yang ada apa? Ada kebatilan, keburukan, kezaliman. Sehingga apa? Sehingga kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis, bahwasanya menjaga aib daripada suamimu, menjaga urusan daripada batinnya suamimu, menjaga daripada urusan nafkah juga daripada suamimu, engkau jaga hartanya, engkau jaga kehormatannya. Ini adalah yang ditekankan dalam syariat agama. Oleh karena itu, wanita yang salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa menutup rapat daripada aib yang ada dalam rumah tangganya. Karena apa? Ketika engkau menjaga aibmu, Allah selamatkan daripada aib-aibmu yang lain. Ketika engkau membongkar aibmu atau aib suamimu, maka Allah akan bongkar daripada aibmu. Maka jagalah, tutupilah aibmu sehingga Allah muliakan kamu dan Allah angkat derajatmu. Manusia yang hina, manusia yang lalai, manusia yang dalam kehancuran, manusia yang mendapatkan sebuah kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang membongkar aibnya, yang tidak bisa menjaga kehormatannya, manusia yang zalim terhadap suaminya. Masya Allah, jadi sebaik-baiknya pasangan adalah yang bisa menjadi pakaian untuk pasangannya ya Bu ya. Betul, harus jadi gamis untuk pasangannya. Iya, gamis unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Sebaiknya saling jadi pakaian, menutup. Tidak boleh menceritakan, malaikat aja nggak masuk ketika ada orang lagi berhubungan. Artinya sangat dirahasiakan. Kalau bertanya bagaimana hukumnya, hukumnya haram. Bagaimana itu dilarang. Jadi bagaimana posisinya bagaikan dia bergibah. Bagaimana hukumnya gibah? Haram. Sebenarnya dia penggibah. Sungguh enggak kalau engkau sedang mempermalukan dirimu. Mempermalukan istrimu. Mempermalukan kehormatanmu, merusak kehormatan, merusak rumah tangga. Tapi boleh enggak diceritain? Sebenarnya gini, saya kembali lagi, karena haram. Tapi kalau mau cari solusi bagaimana supaya langgeng rumah tangga karena ada penyakit, maka boleh menceritakan itu untuk mencari solusi. Boleh menceritakan kepada orang yang memang ahlinya. Dan saya rasa mereka tidak akan mencemarkan, gitu men-share. ya? Oh, tidak. Itu kayaknya ya karena ada kode etik dokter. Kalau diceritakan sambil semua tertawa, seakan-akan engkau menjadi orang yang mempermalukan keluargamu sendiri. Makasih banyak Ibu, pertanyaannya Ibu bagus. Masya Allah. Mewakili semua yang suka bercanda-canda, membuat orang tertawa. Kenapa membuat orang tertawa dengan bahannya adalah keluarga, bahasan di rumah? Tak boleh itu. Mana sih? Iya sabar Ustadz ya, sabar. Aduh, gimana kalau kita break dulu ya, ini biar adem Ustadz Maulana ya kalau begitu. Ya sebentar ya Ibu ya, jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.